Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada kita semua. Salam Rahayu, Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu. Masih semangat ya Pak ya? Ini session terakhir, session yang menguji iman kita Pak. Nah, semoga kita tetap terus mengikuti acara webinar nasional bagaimana strategi promosi untuk mengelola konten digital di perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Bagus Wijaya, seperti yang disampaikan moderator tadi, Mbak Nova. Dan di sini tampilan saya mungkin agak beda ya Pak, saya pakai belangkon. Di sini ya ingin cerita sedikit, kalau setiap hari Senin di awal bulan, di minggu pertama, itu di Fakultas Teknik, itu diselenggarakan memakai busana daerah. Jadi setiap staf di sana maupun tendik maupun staf pengajar itu mengenakan budaya daerah adat masing-masing. Ada yang dari Bali, ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku, dan mereka menggunakan pakaian adat sendiri-sendiri, dan itu sangat ya nasionalis banget ya Pak ya. Jadi saya melihatnya itu bangga karena Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dan di sini di session yang ketiga ini saya sifatnya sharing ya Pak ya. Kita berbagi informasi. Bagaimana sih strategi promosi konten digital? Nah, konten digital ini ada banyak ya Pak ya, yang platformnya yang tersedia secara gratis. Ya, ada yang Bapak tahu mungkin dari awal, Bapak Ibu tahu, ada yang biasa Bapak Ibu gunakan untuk chat, itu WhatsApp, untuk berbasis videografi, fotografi, itu Instagram, TikTok, bahkan masih banyak ya platform yang lain. Namun dari banyak platform yang tersedia, itu ada yang paling disukai atau diminati. Salah satunya yang seperti disampaikan oleh dua pembicara tadi, ada menyinggung TikTok, ada menyinggung Instagram, ada YouTube. Ya memang karena platform tersebut memang paling banyak penggunanya, plus paling banyak yang memiliki akun di sana. Nah di sini, kita bukannya menggurui ya. Ya saya hanya mengingatkan diri saya sendiri. Promosi itu apa sih? Promosi itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan value ya, nilai dari suatu produk. Nah intinya seperti itu. Nah itu kalau produk dari perusahaan pastinya ingin mendapatkan produk mereka dikenal oleh publik secara mendalam dan diingat sampai kapanpun. Kemudian ini tadi ya, dalam hal perusahaan pastinya akan mengejar keuntungan dari sisi promosi. Bagaimana dengan instansi? Nah, instansi di sini dari sisi SDM-nya pastinya ingin mempromosikan dirinya sendiri. Nah, kenaikan jabatan ya. Kenaikan jabatan itu bagaimana dia bisa mempromot meningkatkan value dari SDM itu sendiri dengan terutama dengan skill ya. Kemudian skill, kemudian performa penampilan juga terlibat ya. Nah, di situ terus kemudian attitude, etik juga itu juga berpengaruh. Kemudian promosi bagi perpustakaan. Nah, kalau perpustakaan di sini ujung-ujungnya ialah bagaimana banyak pengunjung yang memanfaatkan layanan di perpustakaan. Nah, bagaimana caranya biar banyak menarik pengunjung yang akan kita targetkan terus datang semakin hari semakin banyak. Nah, di sini saya bukan sebagai ahli mendatangkan itu ya. Walaupun saya pakai belangkon di sini pas hari Kamis pagi, besok cuma Kliwon ya, tahu kan? Kalau di Jawa itu karena saya sering terlibat ya menghafalkan hari-hari itu. Bukannya apa ya, bukannya ya karena kita nguri-uri budaya leluhur. Nah, oke. Baik. Di situ sampai mana tadi ya? Oke. Nah, kita langsung masuk ke presentasi selanjutnya aja. Nah, di sini ya. Oke, halo. Selamat siang semuanya. Masih semangat? Semangat pastinya, Pak ya. Nah, di sini sosial media yang biasa digunakan oleh instansi, terutama di sini perpustakaan,
dan harus membiasakan ke depannya ya, itu harusnya memiliki YouTube ya. Kalau misalnya tidak ada kanal YouTube-nya, why not? Kenapa enggak? Karena itu gratis. Kita harus menggunakan manfaatkan itu. Bahkan untuk akunnya aja, kalau kita memiliki gadget, smartphone, Android, pasti akunnya dari Google juga ya. Otomatis kita juga bisa membuat akun YouTube di akun gadget kita. Nah, kenapa tidak? Karena itu sudah ada fasilitasnya. Kenapa kita tidak digunakan? Nah, makanya kita harus gunakan itu. Kemudian Instagram. Nah, Instagram di sini memang perkembangannya mengikuti YouTube ya. Dalam hal ini, Instagram merupakan suatu platform sosial media yang dia mengcover foto, berawal dari foto, kemudian video, kemudian interaksi chat dengan viewer. Dan logika tersebut memang sudah dibuat oleh platform berbagi video yaitu YouTube. Memang kita nggak bisa pungkiri ya, beberapa platform yang muncul baru-baru mereka mengadopsi dengan teknik yang sama oleh platform yang telah dia lahir sebelumnya. Ya, itu memang hukum alamnya karena mereka ingin memperbaiki produk mereka dari sisi fasilitas plus ingin meraih banyak user yang menggunakan aplikasi mereka. TikTok, apalagi seperti tadi sempat disinggung, TikTok sebagai ajang alay dulunya, tapi sekarang kita lihat sendiri, TikTok itu merupakan suatu media platform video yang sudah ter-include saat fiturnya yang paling menarik yaitu filternya ya, filternya itu update sekali, kemudian soundnya, backsoundnya itu juga tersedia. Itu menjadi poin plus dari TikTok. Kemudian yang lebih lama lagi yaitu Facebook. Facebook merupakan ya platform sosial media yang berawal dari platform chatting ya berbagi message, kemudian ditambah dengan foto. Namun pada konsep awal Facebook itu menitik beratkan pada konsep berbagi pesan. Jadi ini sharing curhat lewat teks. Kemudian dikuatkan dengan image berupa foto plus dipercantik dengan video. Nah, itu tadi. Sekarang Facebook juga berbenah juga menambah fitur-fiturnya. Oke. Kemudian di sini yang pertama lihat YouTube. Nah, sekarang terlihat di sisi sebelah kanan sebagai contoh ya sedikit-sedikit kita promote ya, kita mempromosikan. Nah, karena temanya juga promote di sini. Ini kanal YouTube-nya Perpustakaan Fakultas Teknik UGM ya. Kalau tidak salah, kanal YouTube Perpustakaan FT UGM ini yang paling banyak subscribernya ya untuk level perpustakaan. Kalau misalnya ada yang lebih banyak lagi, nah silahkan ketik di kolom komentar. Nah, kita akan cek apakah benar. Kemudian, nah di sini YouTube itu memang seperti yang kita singgung tadi, platform berbagi video online. Jadi fitur tersebut memang sudah tersedia kalau misal kita memiliki HP berplatform Android. Itu sudah tersedia akun Gmail di sana dan tinggal kita mengaktifkan aja fitur aplikasi YouTube yang ada di smartphone kita. Sangat mudah bukan? Nah, tinggal kita punya ide nggak membuat konten apa. Kalau kita nunggu ide sih sebenarnya ada banyak ide ya, tergantung kita ada niatan untuk memulainya nggak. Gitu. Kemudian YouTube itu merupakan platform komunitas ya, karena memang seiring berjalannya waktu, platform YouTube itu memang dia cenderung kepada mengelola beberapa komunitas-komunitas yang satu topik, satu niche itu dan menjadi satu grup dan mereka akan merekomendasikan pada kelompok-kelompok yang lain. Nah, itu yang terjadi di YouTube. Kemudian, nah ini mesin penelusur populer kedua setelah Google, ini YouTube. Ya. Nah, di tahun 2018 riset dari Google sendiri
YouTube itu memang sudah meraih pangsa pasar penonton, sudah menyaingi televisi ya, 50% lah. Ya. Dan luar biasanya juga, saat pandemi mungkin dia lebih, menanjaknya pasti lebih tinggi lagi. Kemudian selanjutnya Instagram. Nah, sekali lagi kita promote lagi. Kita promosi lagi, ini ada kanal Instagram. Nah, Instagram. Ini kanal Instagramnya Perpustakaan Fakultas Teknik. Ini followernya 4.000 sih. Kalau mungkin ada yang lebih banyak dari ini, silahkan masukkan, diketik di kolom komentar ya. Jadi kita nanti bisa sambil saling belajar, memahami apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita. Nah, kita sharing seperti itu. Jadi bukan saya aja sebagai sumber informasi, sumber ilmu pengetahuan, tapi juga saya belajar dari Bapak Ibu sekalian yang di sini hadir. Jadi ini momen langka ya Bapak Ibu. Kita bisa sharing bareng dengan jumlah 700 peserta. Ini akan banyak ide nantinya yang muncul. Nah, platform di Instagram itu dia berbasis dari video, kemudian diawali dengan maksudnya dia diawali dengan konten foto dulu, konten image. Pastinya dia di Instagram untuk memproses foto dia lebih baik untuk menampilkan hasil gambarnya daripada platform yang lain. Walaupun kedepannya nanti akan ada pemberlakuan lagi ya dari beberapa platform untuk menyaingi platform tersebut. Nah, itu memang salah satu sisi positif yang diuntungkan, yaitu konsumen kita itu mendapatkan fitur yang lebih baik lagi ya, arahnya kedepannya seperti itu. Jadi kita harus memanfaatkan itu selagi momentumnya ada sekarang dan kita harus mempraktekkan. Dan keunikan dari Instagram yaitu video vertikal ya, vertical mode, dan itu diikuti oleh TikTok akhirnya. Ya memang seperti itu ya, akhirnya dunia bisnis, dunia startup, bagaimana dia menginduk pada platform sebelumnya yang lebih melakukan pembaruan lebih awal dan dia menyempurnakan di belakangnya. Nah itu tadi sempat kita singgung, kualitas gambarnya juga memang lebih dari platform yang lain dari sisi image processing-nya ya. Selanjutnya TikTok. Nah, di sini saya ingin mempromotkan beberapa user saja yang menggunakan akun TikTok ya. Di sini contohnya ada di FEB-UGM, mungkin mahasiswanya ya. Nah, platform video di TikTok itu memang hampir mirip dengan yang di Instagram, berawal dari image dan kemudian dimixkan dengan video. Namun tidak salah juga, TikTok itu pada awalnya dia memberikan ruang untuk para usernya untuk menampilkan bakatnya ya. Memang diawali dengan trik pemasaran dia dengan membebaskan kreativitas dari viewernya. Jadi yang member dari TikTok itu silahkan mengupload video dengan bakat apapun bisa ditampilkan, dan akhirnya diberikan fitur-fitur lain, yaitu bisa untuk ajang bisnis, ajang promosikan produknya. Begitu juga dengan perpustakaan nantinya ya, mau nggak mau. Nah, sama seperti dengan Mas Ega tadi, memang di sisi institusi itu kalau kalau memandang image TikTok itu masih sebagai platform untuk ajang alay-alaynan, ya, tidak bisa memungkiri. Namun bagaimana pendekatan kita, bagaimana pendekatan kepada pimpinan, meyakinkan bahwa platform TikTok itu juga digunakan sebagai promosi formal juga bisa. Karena beberapa perkembangan updatean yang terbaru, updatean softwarenya dan updatean fiturnya, fasilitas audio, kemudian filternya itu juga bisa menarik atau menambah nilai suatu produk. Misalnya kita ingin promosi buku, kita bisa menggunakan TikTok itu. Nah, itu bisa dicoba. Tinggal kita mencobanya aja. Oke. Kemudian, nah ternyata gini. Jadi dari data statistik dari sumber data Statista Research Department tahun 2021, itu ada 100 juta pengguna aktif di Indonesia ya, TikTok. Bahkan Instagram dan YouTube sendiri
merasa khawatir terancam dengan semakin mengguritanya atau semakin memperlebar jangkauan pengguna TikTok di Indonesia dan maupun di seluruh dunia. Nah, di YouTube itu membuatkan fitur YouTube Shorts. Nah, itu kekhawatiran yang terjadi dan itu memang ya saling memperbaiki, saling mengawasi dan saling memberikan yang terbaik untuk pengguna. Itu memang dari sisi kita sebagai konsumen, sebagai pengguna itu merasa diuntungkan dan sangat diuntungkan dan sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sudah penggunanya ya rata-rata generasi Z ya, generasi tahun 90-an ya sampai sekarang. Ya, seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan generasi X, generasi Y itu juga bisa menggunakan dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, 50-an, bahkan bisa juga menggunakan platform ini dengan cara nanti kita edukasi bagaimana menggunakannya. Kenapa tidak? Facebook. Nah, di sini Facebook di Perpustakaan Fakultas Teknik UGM tampilkan di sisi sebelah kanan. Nah, launching tahun 2024. Memang platform Facebook itu digunakan untuk bisnis to bisnis ya, untuk menjaring kerjasama, misalnya kalau perpustakaan di antar perpustakaan, kemudian atau bisnis to B2C ya, bisnis to konsumen. Di sini jangkauannya konsumen adalah pengguna. Tadinya memang perpustakaan jalur untuk menjangkau user atau calon pemustaka itu menggunakan platform Facebook. Dan memang pada saat itu sampai sekarang itu masih digunakan. Nah, dan kalau misalnya kita masukkan video juga bisa di Facebook. Namun dari segi hype-nya itu memang lebih hype ke sosial media seperti Instagram, kemudian TikTok, kemudian YouTube. Hype-nya lebih ke sana. Oke. Kemudian sama juga Facebook juga berawal dari platform komunitas, satu hobi, satu minat. Nah, sekarang giliran kita mau pilih platform yang mana? Ini mau dipilih semua nggak apa-apa, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Dan kalau kita bisa cover semua platform ini, itu memang bisa efektif menjangkau ke beberapa target calon pengguna atau calon pengguna perpustakaan kita ya, dalam hal ini kita melihat ke arah perpustakaan. Dan pastikan nanti ada SDM yang mengurus itu. Nah, bagaimana kalau nggak ada SDM-nya? Nah, sebenarnya kan sederhana, tinggal kita yang berperan dan kita minta, mungkin kita dari tim pustakawannya, kita sendiri mengawalinya dulu, kemudian kita mengengage, melibatkan, kalau misalnya di sekitar kita ada teman-teman, ya kita trigger, ini loh ada platform ini, silahkan nanti kalau mau update tentang informasi apa tentang perpustakaan, silahkan nanti diupdate. Dan itu pastinya tidak mudah ya, tapi harus dimulai. Kalau nggak dimulai, ya kapan lagi kita akan mempromosikan layanan kita di beberapa platform yang tersedia. Nah, di sini saya mengarahkan cenderung ke YouTube ya. Karena apa? Karena pertimbangan saya, YouTube memang platform sosial media berbagi video itu yang muncul lebih awal, dan teknik dan strategi dari YouTube itu dicontoh beberapa platform sosial media yang lain, misalnya Instagram maupun TikTok maupun yang lain. Walaupun tidak contoh secara full ya, namun ada beberapa fiturnya yang diakuisisi lah, diambil fiturnya. Nah, bagaimana pertanyaannya adalah bagaimana membuat konten itu menarik pengunjung. Ini pertanyaan yang sama sih. Sampai sekarang juga, bagaimana sih kita membuat konten yang bisa menarik pengunjung, itu jadi permasalahan yang memang klasik, dan itu terus-menerus
ditanyakan bagaimana sih, bagaimana kalau misalnya kita membuat konten bisa menarik pengunjung, bisa cepat tertarik ke perpustakaan. Sama, kita juga sedang berpikir itu. Nah, yaitu solusinya yaitu sesuai minat, kebutuhan, informasi pengunjung, pastikan itu ya. Bagaimana membuat konten yang menarik? Pastikan itu sesuai minat dan kebutuhan dari pengunjung tersebut. Nah, pengunjung kita. Nah, kita lihat di sini perpustakaan di tempat saya, kebetulan saya diberikan amanah oleh Pak Kepala Perpustakaan Pak Purwoko itu untuk mengelola YouTube, kemudian Instagram, dan di YouTube tersebut saya juga kebingungan awalnya tuh saya ingin buat konten apa ya. Nah, mohon maaf Mas Bagus, waktu sekitar tinggal 5 menit lagi. Oke, baik. Nah, itu ya tadi ya. Baik Mbak Nova, sesuai minat kebutuhan pengunjung. Oke. Kemudian konten videonya yang menarik, yang baik. Yang baik di sini dalam artian kualitas gambarnya jangan terlalu banyak goyang. Jadi still, jadi kita membuatnya ya relax aja. Kita buat setenang mungkin, jangan banyak goyangan. Minimal itu aja. Oke. Kemudian desain thumbnail yang baik. Nah, kalau bisa kita belum bisa buat thumbnail yang baik, kita buat produk videonya baik dulu. Setelah video baik, nah kita penasaran nantinya. Biar lebih orang tuh kliki untuk sekali melihat itu bisa langsung mengklik. Kita buat thumbnail yang baik. Biasanya saya gunakan pewarnaan. Nah, seperti di yang biasa kita temui di jalan raya, warna apa? Warna traffic light, merah, kuning, hijau. Itu ternyata sangat terekam ya di mindset kita. Itu warna yang menarik. Jadi bisa kita gunakan untuk strategi membuat thumbnail yang menarik. Ya, karena apa? Karena nanti akan kelihatan orang itu secara psikologis men-scroll HP, warnanya tulisannya merah, background-nya kuning, terus tulisan bawahnya hijau, kemudian biru. Itu salah satu trik juga sih biar mempercantik plus menambah daya tarik pengunjung untuk melihat konten kita. Nah, riset yang penting untuk membuat konten. Riset di sini kita sederhana aja ya, kita amati aja jenis channel apa yang akan kita buat, kemudian apa potensi yang kita punya. Nah, kemudian siapa market yang kita bidik. Nah, kedepannya nanti kita mau bagaimana. Nah, itu jangan sampai nanti habis itu digantung ya. Nah, udah tahu jenis channelnya, misal channelnya channel perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, pasti ada hal yang unik di situ yang bisa kita gali. Potensinya apa? Kita lihat. Layanan yang unik apa? Layanan yang ingin ditonjolkan apa? Nah, itu kita buat kontennya. Siapa marketnya? Marketnya pasti kalau sekolah siswa, kalau perguruan tinggi, mahasiswa. Nah, kedepannya mau gimana? Nah, itu pertanyaan Anda. Mau dilanjutin nggak? Lanjutin, terus buat konten. Nah, ini di sini untuk gambaran awal ya. Untuk subscriber, misal di YouTube itu ada subscribernya dari 0, 100, 1000, 10.000. Nah, yang pertama kita membuat niche ya, membuat topik. Kemudian membuat ide video. Kita harus setelah membuat topik yang sama, kita harus membuat ide. Kita buat video apa? Nah, kemudian setelah dapat video, kita editing. Setelah kita editing, kita terapkan SEO, Search Engine Optimization. Nah, di sini biasanya penggunaan teks ya. Teks itu kata kunci. Kemudian software tool ya. Nah, software tool di sini ada yang gratisan. Kalau misal di Android ada CapCut atau yang lain, bisa edit. Kemudian produktivitas. Kita buat konten sebanyak-banyaknya ya. Untuk membuat konten itu ada dua pertimbangan. Yang pertama, kita membuat satu konten berkualitas tapi lama. Nah, itu lama uploadnya. Yang kedua, pilihan yang kedua, kita buat yang penting ada konten dulu, kita upload dulu. Yang penting kita jangan malu. Kalau misalnya katakanlah ya kasarnya dihujat netizen, dihujat oleh pengunjung, nggak masalah, kan itu di komentar, itu untuk saran untuk membangun. Jadi kita bisa lebih tertrigger lagi membuat karya yang lebih baik lagi. Kemudian strategi konten. Nah, strateginya apakah konten yang udah kita buat itu menarik enggak? Kalau menarik pengunjung, oke, kita teruskan. Kalau semakin menurun, oke, kita buat tambahan inovasi apa lagi, seperti itu ya.
Manfaatkan medsos untuk mempublish video kita, kemudian peralatan video ya. Seadanya aja, HP kita udah bisa ya, kita buat konten dari HP kita. Apalagi HP sekarang udah baik-baik ya, udah megapiksel ukurannya. Kemudian update berita konten. Kemudian membuat komunitas, mempelajari copyright penting ya. Sekali lagi, membuat thumbnail, membuat skrip, menghindari kesalahan, bahan untuk kreator. Bahan untuk kreator di sini kita siapkan inovasi lain. Kalau misalnya tadi kita butuh untuk membuat konten yang baru. Nah, seperti itu. Kemudian membangun channel. Membangun channel kita lengkapi dulu dengan fitur-fitur di sana yang diberikan, misalnya fitur card, kemudian deskripsi, kemudian di layoutnya channel kita lengkapi dulu. Channel itu seinformatif mungkin, mewakili informasi dari channel tersebut. Nah, kalau udah sampai 10.000 kita harus tetap menjaga semangat. Nah, baik, Mas di Bagus, sini waktunya sudah kemudian berakhir. membuat video series bisa. Ya. Kemudian pastinya akan mendapatkan subscribe. Nama subscribe itu nanti efeknya ke menghasilkan uang atau pendapatan. Nah, untuk membuat konten ini kita jangan memikirkan dulu berapa yang akan kita peroleh nanti, uang yang kita peroleh. Jangan dulu, karena nanti akan buntu ya. Oke ya. Kemudian, nah ini salah satu contoh ya. Sekilas saja cepat ya. Untuk channelnya di sini, saya pilih channel masakan khas Yogyakarta, kemudian topiknya masakan menu sehari-hari, agar penonton, ibu menang, ibu kantoran, value-nya kasih resep, kemudian konsep membedakan channel itu apa, misalnya buat di sawah atau gimana. Nah, kalau untuk layanan pustakaan di mana layanan yang sering dicari itu apa, mungkin layanan printer 3D atau layanan printer gratis, kemudian targetnya siapa, kemudian ini yang nomor 2, kasih ide informasi terbaru. Nah, kasih ide. Nah, ide itu yang penting karena dia akan memberikan nilai atau informasi bagi penggunanya. Kemudian konsep itu dia menceritakan tentang koleksi yang dari perpustakaan. Misalnya kita ambil layoutnya di taman ya, misalnya di lingkungan tersebut ada view, ada tempat sebut yang menarik. Nah, itu bisa kita gunakan layout plus kita saat membuat video dan konten tersebut. Kemudian buat channel layanan tapi minat, pasti gini, passion dan minat kreator. Di sini kita buatnya channel layanan tapi minatnya review paper, jangan ya, karena nanti itu nanti tidak akan berlanjut, tidak ada kontinuitasnya, nggak akan berjalan. Karena apa? Karena minatnya itu di review paper, bukan di menyampaikan layanan tersebut. Misalnya layanan sirkulasi, kita buat fitur layanan sirkulasi banyak, tapi dia minatnya di membuat konten review paper. Saya ingin mereview paper atau mereview buku, itu boleh, nggak masalah. Kemudian layanan itu bisa tercapai. Nah, nih layanan perpustakaan sering termanfaatkan, plus bonusnya dapat adsense. Nanti kalau misalnya sudah 10.000 ya subscribernya. Kalau sebelum itu ya kita abaikan dulu untuk memperoleh pendapatan, pastikan kita untuk membuat karya yang bagus. Nah, ini cara mindset-nya, lupakan 10.000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk dapat syarat monetisasi, jangan abaikan ya. Kemudian poin plusnya, kita ingin share pada penonton, ingin silaturahmi, dan pastinya kita akan mendapatkan perasaan puas ya, karena konten kita dilihat atau diapresiasi oleh viewer. Kemudian actionnya kita harus segera buat konten. Persiapan nih, yang pertama buat 10 video, setting halaman semenarik mungkin, setting channel art, di layoutnya ya ini ya, setting trailer, kemudian setting playlist, setting thumbnail, setting about. Nah, ini semuanya ada di layout channel setiap akun. Jadi ini harus diisi semua. Langkahnya, hunting tadi channel besar, niche yang sama ya, tapi yang sama, subscribe channel tersebut, berikan komentar yang baik, menjadi membuat komentar kita menjadi top komen ya di setiap channel.
mendapat subscriber real. Nah, amati evaluasi dan koreksi. Nah, pesan saya di sini jangan sampai kita beli subscriber sama viewer. Nah, itu sama aja kita nanti tidak mengapresiasi karya kita sendiri. Karena apa? Karena ya nanti apa namanya topik dari setiap akun yang kita beli itu kan dia minatnya banyak, jadi nggak satu topik gitu. Maksudnya seperti itu. Membuat komentar yang menarik, apresiasi channel yang punya channel. Bagaimana membuat komentar yang menarik ya, ini apresiasi yang punya channel. Mohon maaf ini agak cepat ya, kita cepat dulu ya. Oke, bahas isi video yang di komen. Kasih ajakan halus, jangan ada kata minta subscribe ya. Misalnya, menit ke 7:15 informasinya sangat jelas dan dapat dipahami. Seperti itu. Nah, membuat top komen di sini. Nah, komentar. Segera komentarnya maksimal ya. Kalau misalnya kita ingin membuat top komen, itu target kita pada channel yang dia paling tinggi subscribernya. Setiap kali dia upload, maksimal 10 menit, kasih komentar. Gunakan akun lain untuk reply dan like. Manfaatkan grup. Nah, di sini kita punya grup WhatsApp, kita share, itu bisa, nggak masalah untuk bisa melihat, karena terhitung klik ya. Kemudian akan lebih bagus punya channel yang balas komen itu kasih like dan love. Nah, itu pastinya nanti akan terbaca di algoritma YouTube, itu mengarah ke rekomendasi ya. Kemudian penonton lain yang ikut nimbrung juga bermanfaat, karena dia ikut mengomentari komentar kita. Kemudian evaluasi itu pantau, analisis, koreksi, dan komen lagi. Jangan lupa ya, komen lagi. Membuat thumbnail, di sini persiapan ya. Sesi foto, kurasi video, ada topik, story, manfaat, adegan, POI, ya, point of interest, apa yang ditonjolkan, ide. Face, kasih idenya, kasih wajah seorang atau enggak, teks, kasih tag atau enggak, desain. Itu aplikasi yang digunakan nanti untuk membuat ke aplikasi editing gambar, bisa banyak ya. Nah, konsep yang besar itu akan meraih banyak audiens itu dengan ilustrasi dengan gambar pastinya. Nah, itu sudah dibuktikan. Nah, stok foto. Nah, di sini stoknya contohnya seperti ini ya. Kenapa tampilan fotonya kecil-kecil? Karena kita memang diawali dari yang kecil dulu, setelah itu bisa besar. Kemudian, nah di sini saya kasih contoh model ya. Nah, di sini ada. Mohon maaf Mas Bagus, waktunya sudah selesai. Oke, terima kasih ya. Ini untuk sekilas saja untuk contoh model-modelnya. Nah, di sini set. Nah, buku plus size. Nanti kalau misalnya kita foto cuman buku tersandar seperti ini, akan kurang menarik. Kalau misalnya kreasi brand seperti ini saya ingin tampilkan. Nah, ini sebenarnya teknik dasar ya. Tutorial rules kita lewati aja. Nah, kalau misalnya model seperti ini tampilnya akan lebih menarik ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada warna merah, ada yang menonjol, pasti orang penasaran. Yuk kenali pembangunan transportasi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Buku tersebut dapat diakses di perpustakaan FTUGM. Nah, itu misalnya yang cewek, kalau yang cowok nanti yang seperti ini. Nah, selagi jalanmu masih panjang, izinkan aku memilihkan moda transportasi terbaik. Yuk buka buku ini, membangun transportasi berajut negeri. Kasih keterangan di perpustakaan itu nggak masalah. Oke, terima kasih. Pelajari, lakukan evaluasi, abaikan atas apa yang diperoleh, publikasi karya dan karya Anda akan diapresiasi. Terima kasih kembali ke moderator. Mohon maaf. Luar biasa sekali.